Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara kita untuk install Windows di laptop Acer Aspir E1431 yang ada di video ini. Nah, kenapa instalasi di sini diperlukan? Karena di sini baru saja kita upgrade dari hard disk ke SSD. Yang sebenarnya terjadi adalah hard disknya mati dan kita upgrade ke SSD. Nah, di sini untuk SSD yang digunakan seperti di video sebelumnya adalah Midas Force 120 GB, dan SSD ini salah satu SSD yang harganya lumayan murah, ada di sekitar 200 ribuan. Saya mendapatkan di harga 200 ribu untuk SSD ini. Dan di laptop Acer Aspir E1431 ini kita akan melakukan install ulang di sini atau instalasi dari awal. Oke, untuk instalasinya caranya adalah kalian hidupkan dulu laptopnya, kemudian kalian masuk ke F2 atau BIOS dan spam di tombol F2-nya, dan jangan lupa kalian masukkan bootable drive-nya di slot USB yang ada. Oke, seperti di video ini kita akan masuk ke BIOS menggunakan F2, dan setelah masuk di BIOS kita masuk ke main. Di sini yang ditaruh di atas adalah Midas Force-nya, dan kemudian kita out dan tekan F12. Jangan lupa di main kalian aktifkan F12-nya agar kalian bisa langsung boot ke F12. Nah, jika tidak bisa boot ke F12 seperti ini, kita masuk lagi ke F2. Berarti di mainnya belum diaktifkan untuk boot menunya. Nah, setelah diaktifkan kalian bisa exit save and change lagi, dan kalian bisa tekan F12 dan pilih untuk USB HDD atau boot installation-nya. Kenapa seperti ini? Karena agar kalian nanti tidak perlu setting lagi di BIOS-nya. Jika kalian setting boot option-nya yang pertama itu adalah flash disk, saat kalian pertama kali memasukkan atau ingin menghidupkan laptop, otomatis akan terjadi error pada laptop tersebut dan tidak bisa masuk ke OS atau operating systemnya. Kenapa? Karena boot option pertamanya adalah dari USB. Nah, kalian tidak perlu setting seperti itu lagi dengan cara kalian aktifkan F12-nya. Kalian boot untuk instalasinya menggunakan F12. Nah, setelah selesai nanti otomatis dia akan dipindahkan atau boot langsung ke SSD yang kalian gunakan, bukan ke flash disk atau slot USB yang ada di laptop kalian. Nah, seperti ini. Setelah masuk kita langsung klik next. Kemudian setup starting di sini kita tunggu sebentar. Untuk beberapa loading yang lama saya akan skip nanti atau kita percepat waktunya. Dan untuk product key seperti di sini kalian bisa I don't have product key. Kemudian kalian pilih versi Windows-nya, dan selanjutnya setelah next di sini akan ada pilihan untuk langsung install ataupun kita memilih untuk custom. Nah, pada saat instalasi di sini kalian lebih baik memilih untuk custom. Dan di sini karena ini khusus SSD-nya hanya untuk drive C saja atau drive C, jadi kita langsung next. Dan Windows di sini untuk installation software-nya dia akan otomatis membuat partisi untuk recovery dan juga yang lain-lainnya otomatis dari bootable drive di sini. Jadi kita hanya akan menunggu untuk bootable drive-nya selesai untuk di-load di SSD yang ada di sini. Dan setelah bootable drive di sini di-load, otomatis instalasinya akan langsung berpindah ke SSD, bukan lagi menggunakan USB flash drive tersebut. Dan saat nanti laptop ini sudah restart, otomatis dia juga akan berpindah langsung ke SSD dan tidak akan boot lagi ke flash disknya. Itulah kenapa saya menggunakan metode F12 tadi untuk instalasinya. Jadi kita tidak perlu ganti lagi setting-setting yang ada di dalam BIOS tersebut di laptop ini. Oke, untuk file instalasi di sini karena cukup lama jadi saya akan percepat di sini. Nah, setelah kita masuk ke menu ini, setelah selesai instalasi biasanya kita akan pilih untuk region kita pilih Indonesia, jangan lupa. Sedangkan untuk keyboard layout seperti biasa US dan skip. Selanjutnya di just a moment di sini kalian bisa tunggu sebentar. Kalian bisa pilih di I don't have internet seperti ini. Kenapa? Jika kalian memilih I have internet, dia akan langsung meminta untuk akun dari Microsoft-nya. Jadi kita masukkan I don't have internet, otomatis restart dan dia akan konfirmasi ulang seperti tadi.
dan kita tetap setting untuk I don't have internet dan continue with limited setup. Oke, kita tunggu sebentar loadingnya. Nah, di sini seperti biasa I don't have internet, kemudian loading lagi dan kita pilih continue with limited setup. Setelah loading lagi, dia akan meminta untuk nama PC-nya. Kalian bisa isikan apa saja yang kalian inginkan untuk nama PC-nya. Kemudian setelah loading lagi di sini, saya menyarankan kalian agar matikan semua fitur yang ada di sini. Kenapa? Karena di sini akan sangat mengganggu sekali untuk first time boot kalian, atau kalian pertama kali menghidupkan, dia akan sangat mengganggu sekali. Oke, di sini kita tunggu lagi untuk loadingnya. Dan biasanya setelah saya install ulang untuk laptop ini, saya akan install untuk driver, software, dan lain-lainnya. Kemudian saya akan di-boot agar penggunaan dari resource CPU di sini turun secara drastis dan tidak seperti biasanya. Karena untuk biasanya resource dari CPU di sini yang dimakan sekitar 180 prosesan, dan jika sudah di-boot kemungkinan akan turun di sekitar 100 atau 90 proses saja. Jadi kemungkinan untuk kalian booting pertama kali akan lebih cepat, dan juga saat kalian membuka aplikasi-aplikasi tersebut saat pertama booting, dia akan jauh lebih baik daripada sebelum kalian melakukan di-boot. Dan di-boot ini sangat-sangat membantu untuk laptop-laptop lama kalian, contohnya seperti laptop ini Acer Aspire E1431. Kenapa? Karena laptop-laptop lama juga menggunakan prosesor yang masih lama, dan juga spek RAM-nya juga masih DDR3, dan speednya tersebut biasanya masih di sekitar 1300 atau 1600. Itulah kenapa di-boot ini sangat diperlukan untuk laptop-laptop yang seperti ini. Jika kalian punya high-end laptop, kalian tidak ingin di-boot Windows kalian, it's fine, karena hardware-hardware yang kalian gunakan sudah lebih baru. Akan tapi jika hardware kalian memang hardware lama, di-boot sangat diperlukan, apalagi kalian yang saat ini masih menggunakan hard disk. Oke, setelah masuk di sini kita akan close untuk videonya karena instalasinya sudah selesai. Dan untuk driver seperti biasa kalian sudah bisa install sendiri dan juga yang lainnya. Dan seperti biasa, jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM di Instagram saya. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.